Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita belajar, ayo kita rapihkan dulu ya tempat duduknya. Nanti kita berdoa untuk belajar. Coba kalian rapihkan dulu duduknya, sikap sempurna. Nanti ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Sudah siapkah dimulai untuk berdoa? Siap. Kita berdoa. Sok. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Baik. Adakah teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Siapa? Jepta. Oh, Jepta kenapa? Sakit. Ya, Jepta sakit. Kita semua doakan ya supaya Jepta bisa cepat sekolah kembali. Artinya sembuh ya sakitnya. Nah, anak-anak, untuk membangkitkan aktivitas pada hari ini, ayo kita dimulai dengan menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Ayo. Nanti Ibu kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Pesan-pesan pada hari ini agar kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Kalian perhatikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, coba di antara kalian masih ingat tidak kesepakatan kelas kita apa saja yang pertama? Apa saja? Ayo. Iya, yang pertama datang ke sekolah tepat. Yang kedua, tidak makan di kelas. Yang ketiga, ya, terima kasih. Yang ketiga, kita tidak boleh membuang sembarangan, sampah sembarangan ya. Oh iya, Ibu mau tahu ya, perasaan kalian hari ini seperti apa sih? Oh iya, semuanya senang. Senang tidak perasaan kalian hari ini? Senang. Kalian sudah menunjukkan perasaan kalian bahwa hari ini perasaan kalian senang. Coba ada yang sedih tidak? Tidak ya, semuanya mulai dari Apan hatinya ketawa, dari Rizli mah lope penuh cinta. Hairul Iqbal juga sama ya, yang lainnya juga ada yang penuh cinta, ada yang ini,
Ada yang ketawa, ada yang gini, beragam ya perasaan kalian. Yang penting pada hari ini belajar kita menyenangkan. Coba untuk biar kita lebih semangat, ayo kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Ya, terima kasih ya. Nah, anak-anak, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Makhluk hidup. Iya, tentang makhluk hidup. Apa sih perbedaannya? Maksudnya, coba kalian lihat di sekeliling kelas kita. Mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup? Ayo, siapa yang tahu, Cung? Siapa, tahu tidak? Apa saja benda tak hidup? Meja, papan tulis, dan lemari. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Sipa. Nah, yang disebutkan oleh Sipa, benda tak hidup itu ada meja, terus kursi, papan tulis, lemari, terus apa lagi? Iya, tadi sudah papan tulis. Pintu, iya. Nah, sekarang kalau benda yang hidup apa saja? Kipas, terus jam dinding, terus tanaman. Kalau kita ini siapa kita? Makhluk hidup. Ya, kita adalah makhluk hidup, yaitu kita semua merupakan makhluk hidup ya. Karena kita bisa bernapas. Nah, coba siapa yang tahu jam dinding itu bergeraknya oleh apa sih? Iya, dibantu oleh batu baterai ya. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yang pertama, agar kalian mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, kalian bisa membedakan benda mati atau benda tidak mati. Yang ketiga, kalian di akhir bisa menggambar atau mengungkapkan perasaan kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bisa diikuti pembelajaran hari ini? Bisa. Ya, terima kasih. Nah, biar kita lebih semangat sebelum kita ke pembelajaran, ayo kita semua menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Kalian tahu tidak? Apa? Ya, Ibu kasih aba-aba ya, nyanyi lagu Cicak di Dinding. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ditangkap oleh siapa? Cicak ya. Nah, dari lagu tadi coba yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup binatang apa saja? Cicak dan nyamuk. Ada 2 ya, cicak dan nyamuk. Ya, terima kasih. Nah, coba sebelum kita ke pembelajaran, ini ada macam-macam atau ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu perlu bernapas. Ya, makhluk hidup ini perlu bernapas. Ayo kita peragakan seperti yang ada di gambar bahwa manusia perlu bernapas. Ayo semuanya berdiri. Kita melakukan biar rileks. Coba semuanya tarik napas dalam-dalam. Hirup. Keluarkan. 1 kali lagi, tarik napas kalian. Keluarkan. Coba apa yang kalian rasakan setelah tadi kalian menarik napas, mengeluarkan. Lebih rileks tidak? Perasaan kalian lebih tenang tidak? Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, yang kedua, makhluk hidup itu perlu makan dan minum. Kalian sudah makan sebelumnya di rumah? Sudah. Minum? Sudah. Ya, berarti selain manusia yang perlu makan dan minum itu apa saja makhluk hidup? Hewan. Ya, terus?
Tanaman. Tanaman cara minumnya gimana? Disiram. Disiram, bagus. Kalau hewan? Ibunya. Hewan ya mungkin sama manusia ya dikasih makan. Itu sama dengan manusia juga ya. Hewan juga perlu makan dan minum. Manusia juga sama. Berarti kalau kita penuh makan dan minum menambah apa ke tubuh kita? Energi, tenaga ya. Beraktivitas pun kita menjadi fokus seperti halnya kalian hari ini. Kalau sudah makan atau minum, belajar pun bisa berkonsentrasi penuh. Kalian sampai akhir harus hadir penuh di sini ya. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penuh perasaan yang senang ya. Kita lanjut. Nah, selain makan dan minum, makhluk hidup juga perlu bergerak. Kalian sering bergerak? Sering. Contohnya seperti apa? Berlari. Ayo berdiri semua. Kita gerakan kaki kalian kita gerakan. Gini, 1, 2, 3. Ayo gerakan. Ya, terima kasih. Nah, selain manusia bisa bergerak, duduk kembali. Selain manusia bisa bergerak, hewan juga bergerak tidak? Bergerak. Digerakkan oleh apa hewan juga? Hewan digerakkan oleh apa? Kan manusia mah sama ini. Kalau hewan berjalan tidak? Berjalan. Berarti bergeraknya dengan apa? Kaki. Ya sama. Manusia, hewan, cara bergeraknya sama kaki. Ya. Nah, yang keempat, ini makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Coba siapa yang mau menerangkan atau mengungkapkan mulai dari yang kecil sampai tumbuh besar. Siapa? Si Pak? Mulai dari ini dulu nih. Seperti halnya pohon mangga. Berarti awalnya dari apa dulu? Biji, ya. Terus? Nah, ini seperti di gambar, tumbuh ketela ya. Tumbuh ketela, terus lebih membesar, kelihatan akarnya. Semakin tumbuh, mengeluarkan daun-daunnya. Nah, di sini tumbuhlah seperti pohon mangga. Seperti halnya manusia juga. Manusia dari anak kecil, tumbuh kembang, besar hingga dewasa. Dan hingga ini sampai tua. Kita juga semua manusia dari dulu kita bayi dulu ya. Bayi dulu terus tumbuh kembang, bisa merangkak, bisa duduk, bisa jalan. Sampai sekarang ini kalian atau kita semua bisa sekolah di kelas 5. Berarti kalian ada pertumbuhan, perkembangan ya. Mulai dari bayi, kelas 1, kelas 2. Sampai sekarang kita sudah kelas 3. Iya. Nah, yang ini sudah berkumpul ya dari sini. Sama halnya juga ayam. Ayam mulai dari telur, terus menetas, terus jadi itik, anak ayam. Nah, tumbuh besar jadi ayam. Nah, ini manusia juga berkumpul. Mulai dari tadinya anak kecil, tumbuh besar. Ini para orang tuanya juga sama. Tadinya di sini dulu, nah tumbuh dewasa. Kalian juga semua ya. Berarti ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Yang pertama, bernapas. Yang kedua, perlu makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, iya, yang kelima sama ya, ini berkembang biak. Nah, sebelumnya supaya pembelajaran kita hari ini lebih efektif, coba kalian perhatikan. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup atau pengertiannya ya. Sebelumnya ada yang tahu tidak pengertian dari makhluk hidup sebelum Ibu menerangkan? Ya, coba kalian perhatikan. Nah, pada hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup ya di kelas 3.
Nah, di sini ada pendahuluan, pengenalan singkat tentang makhluk hidup. Yang keduanya, penjelasan tentang pentingnya mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Adapun pengertian makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Nah, di sini ciri-ciri bernapas disebutkan. Penjelasan tentang bernapas sebagai salah satu ciri makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, dari gambar ilustrasi ini adalah menunjukkan bahwa proses pernapasan pada manusia dan juga hewan. Nah, yang keduanya, ciri-ciri makhluk hidup itu perlu makan dan minum. Ya, seperti di gambar ini. Tentang kebutuhan makanan dan minuman bagi manusia dan juga hewan. Nah, seperti gambar di sini terlihat ada contoh lagi makan dan minum. Nah, di sini ciri-ciri yang ketiga yaitu bergerak. Seperti yang sudah kita tadi bahas. Bahwa contohnya adalah manusia sedang bergerak, ciri makhluk hidup ini misalnya berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Yang keempatnya tumbuh dan berkembang. Di sini tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan, contohnya pertumbuhan anak menjadi dewasa. Tumbuhan dan biji menjadi pohon. Nah, gambar ini ditunjukkan oleh gambar yang sudah disajikan. Ciri-ciri yang kelima, berkembang biak. Penjelasannya pun reproduksi sebagai ciri dari makhluk hidup. Contohnya hewan dan yang melahirkan anak. Tumbuhan yang mengeluarkan biji. Nah, yang keenam, peka terhadap rangsangan. Nah, di sini kalian tahu tidak tumbuhan putri malu? Tahu. Nah, kalau disentuh seperti apa tumbuhan putri malu? Malu. Berarti si daunnya teh merunduk. Jadi peka terhadap rangsangan. Misalnya manusia juga. Nah, gini, meren kaget ya, merasa kaget. Nah, tumbuhan juga seperti putri malu ini kalau disentuh pasti malu ya, tidak menunjukkan bahwa dia itu benar-benar ada gitu. Misalnya malu gitu, manusia juga sama. Nah, tumbuhan juga sama ini, jadi peka terhadap rangsangan. Jadi lamun kalau di ini ya, kalau disentuh cepet-cepet malu. Nah, kalau hewan pohon apa sih kaki seribu? Tahu tidak? Tahu. Nah, kalau disentuh kayak gimana? Pasti melilit ya. Melilit, melingkar, tadinya lagi berjalan, terus disentuh oleh manusia, melilit ya. Nah, itu peka terhadap rangsangan. Ya, terima kasih. Coba supaya kita lebih semangat lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3, tepuk 4. Iya, terima kasih. Nah, agar kalian lebih efektif, Ibu mau tahu ya pengetahuan yang telah kita bahas tadi. Ibu akan membagikan dulu soal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kalian isi dulu ya di sini. Ini tugasnya perorangan ya. Nanti kalau kelompok kita diskusikan, ada diskusi kelompok juga. Ini buat tugas perorangan dulu. Kalian kerjakan apa yang telah kita simak tadi. Sok esian, pindahkan ieu ka dieu. Hari mindahkeun bae esian.
Silahkan kalian isi dulu lembar kerja peserta didik ya. Seperti yang telah kita bahas tadi, kalian boleh mengisinya di bawah. Pertanyaan-pertanyaannya kalian tulis kunci jawabannya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ayo. Di sini Iqbal. Di sini. Sok. Kalian tulis di bawah kunci jawabannya. Dinda, sudah belum? Sok isi dulu. Tulis besok. Ya, tuliskan. Ya, tulis. Ada yang sudah? Ya, sok isi dulu.
Lala sudah belum? Jahi sudah? Belum? Lima menit lagi ya. Sudah semua? Udah ya? Coba. Waktunya habis. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Ya, si Pak. Silakan berdiri, si Pak. Coba yang lainnya lihat ya. Sama tidak dengan jawaban si Pak? Nomor 1, sebutkan 3 jenis makhluk hidup. Jawabannya 1. Manusia, binatang, dan tumbuhan. Ya. Nomor 2, sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Jawabannya, makhluk hidup perlu bernapas. Makhluk hidup memerlukan makanan. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nomor 3, ikan bernapas menggunakan insang. 4, buatlah kalimat dari kata bernapas. Makhluk hidup perlu bernapas untuk hidup. Nomor 5, alat pernapasan pada tumbuhan adalah mulut daun atau stomata, lentisel atau pori-pori kecil pada batang, akar napas, seluruh permukaan tubuhnya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat si Pak. Nah, dari jawaban si Pak, sebutkan 3 jenis makhluk hidup. Apa aja? Ayo yang kalian ketahui. Yang pertama, manusia. Yang kedua, binatang. Yang ketiga, tumbuhan. Ada yang berbeda jawabannya? Tidak. Sama ya, karena kalian tadi telah menyimak penjelasan dari Ibu. Nah, kalau yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Apa saja? Ayo, ingat-ingat lagi. Makhluk hidup perlu Ya, makhluk hidup perlu bernapas. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, yang ketiga, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. ya, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ibu mau tahu ya, ikan bernapas dengan menggunakan apa? Insang. Ya, kalau manusia bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Betul sekali. Nah, dari kegiatan kalian tadi merupakan untuk melatih pengetahuan kalian ya. Apa yang telah kita pelajari itu nanti kalian bisa mengingat lagi. Nah, kalau sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video ya. Masih video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kalian semua menyimak dan minggu kemarin sudah dibagi kelompok. Coba Ibu mau tahu kelompok visual yang mana? Visual. Ini ya. Kalau kelompoknya auditori, ya hadir semua? Kalau kelompoknya kinestetik, ya terima kasih. Nah sekarang kita menyaksikan nanti tiap kelompoknya berbeda-beda tugasnya ya. Antara kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang
pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Lalu siapa saja yang termasuk dari jenis makhluk hidup? Yang pertama, manusia. Siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini, dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia juga dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas, seperti belajar, memasak, atau bisa juga menjadi seorang dokter. Yang kedua, jenis dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang sempurna. Contohnya, ada burung, kucing, buaya, ikan, ayam dan bebek, dan juga sapi. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk yang bisa bermakan sendiri, karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut akan kedap. Lalu melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hidup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan ada rumput dan juga ada bunga. Lalu bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kita semua manusia membutuhkan makan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun, ada perbedaan cara untuk makanan dari manusia ataupun hewan. Jika manusia, kita memperoleh makanan dengan cara memasak, dan hewan mendapatkan makanan dan minuman yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis, karena tumbuhan dapat menyerap air dan hara dari dalam tanah. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan semua berkembang biak. Manusia dapat berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Contohnya, dalam suatu keluarga ada kakek, nenek, ayah, bunda, kakak, dan juga adik. Lalu hewan berkembang biak dengan cara seperti bertelur, beranak, dan ada juga hewan yang beranak dan bertelur. Contoh dari hewan yang bertelur adalah ayam. Kemudian hewan dengan cara beranak yaitu sapi, sedangkan hewan yang beranak dan bertelur adalah ular. Kemudian ada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas. Contoh pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat juga dilakukan melalui biji. Contohnya mangga. Ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, ini adalah contoh pertumbuhan manusia. Yang dulu manusia dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, nanti akan selalu tumbuh.
Kemudian hewan dari telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Kemudian tumbuh pada tumbuhan dapat diperhatikan pada gambar. Yang pertama biji, kemudian tumbuhlah akar. Setelah itu tumbuh akar, batang, dan daun. Kemudian akar, batang, daun, dan juga pucuk bunga. Dan yang terakhir adalah bunga yang sudah mekar. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernapas. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan bernapas ada juga menggunakan paru-paru, ada juga menggunakan insang seperti ikan. Burung bernapas dengan menggunakan paru-paru dan kendi-kendi udara. Sedangkan cacing bernapas dengan menggunakan kulit. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Manusia dapat bergerak. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya. Hewan juga dapat bergerak. Contohnya, burung bergerak dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Mau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun, tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja tumbuh. Ciri-ciri yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan, seperti mata peka terhadap rangsangan cahaya, kemudian telinga peka terhadap rangsangan suara. Hewan juga peka terhadap rangsangan, seperti siput. Dia akan masuk ke dalam pakannya jika ia mendapat sentuhan atau merasa terancam. Pada tumbuhan contohnya yaitu trimalu. Trimalu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, tadi kalian semua telah menyaksikan video tentang penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. Sama ya di dalamnya bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama perlu bernapas, yang kedua makan dan minum, yang ketiga bergerak, yang keempatnya ya di dalam penjelasan video itu sangat jelas ya dipaparkannya contoh-contohnya, terus definisinya, keterangannya sangat jelas sekali ya. Nanti kalian juga pasti bisa memahami. Nah, seperti coba sekarang lihat kalian keluar. Itu apa yang kalian lihat? Pohon pisang. Nah, yang kalian ketahui itu pohon pisang termasuk apa? Makhluk hidup, tumbuhan yang bergerak. Coba itu kita semua menyaksikan bahwa pohon pisang di luar bergerak-gerak. Karena apa itu? Ada dorongan dari apa? Angin ya, tertiup angin. Jadi bergerak-gerak. Sama juga kalau kipas angin yang ada di sini. Bergerak karena apa? Karena apa kalau kipas angin? Ya listrik. Kalau tidak dicolokkan ke listrik atau dinyalakan ke lubang listrik, kipas juga pasti berhenti ya. Nah, jadi kipas angin juga bergerak karena ada dorongan dari listrik. Nah, coba dari video tadi apa yang belum kalian pahami tentang ciri-ciri makhluk hidup?
sebelum kita mengerjakan diskusi kelompok. Mengerti semuanya? Sebelum ke diskusi kelompok, agar kita lebih bersemangat lagi, kita nyanyi ice breaking. Di sini senang ya. Nanti Ibu pandu ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Terima kasih. Senangkah perasaan kalian hari ini? Senang. Ya. Supaya kita lebih efektif lagi ya. Seperti minggu kemarin Ibu telah membagi kalian ke dalam kelompok. Nah, yang kelompok visual katanya ini senang dengan menyaksikan video. Nanti apa yang telah kalian lihat dari penayangan video, kalian tulis kembali apa-apa saja yang ditayangkan dalam video ya. Nah, kalau yang kelompok auditori, nanti kalian bisa mengelompokkan atau menuliskan mana yang termasuk benda mati atau benda tidak mati. Maksudnya benda makhluk hidup maupun benda makhluk tak hidup ya. Kalian nanti kelompokkan, tulis. Nah, kalau yang kelompok ini kinestetik, kalian bisa menggambar tumbuhan. Tumbuhan yang kalian lihat di sekitar kalian. Kalian boleh menggambar pisang atau menggambar yang ada di sini, benda misalnya meja, lemari, papan tulis. Kalian boleh bebas memilih. Nanti kalian bisa mewarnai supaya hasilnya menarik. Nah, kalau sudah, nanti hasil kelompoknya kalian presentasikan di depan kelas ya. Setiap kelompoknya nanti kalian maju untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa diikuti? Ya, kalau bisa, Ibu akan membagikan tugas kelompoknya ya, sesuai yang sudah dituliskan minggu kemarin. Nah, ini buat kelompoknya visual. Nanti kalian tulis kembali apa yang ada di video. Ini kelompoknya auditori ya. Nah, kalau kelompok kinestetik, kalian boleh menggambar apa yang kalian suka ya. Kalian harus kerja kelompok. Kalian buat sebagus mungkin ya. Dia nggak gambar dia. Sok. Sok nggak gambar. Menggambar apa yang kalian ketahui tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bebas mau benda hidup, mau tak hidup, boleh ada yang di sekitar kelas kita atau di luar, apa yang kalian lihat boleh kalian gambar ya. Coba kelompok ini nanti kalian tinggal menceklis apa yang ada di kolom ini, terus menuliskan makhluk hidup apa saja, makhluk tak hidup apa saja ya. Nanti isikan di dalam kolom. Nah, untuk kelompok visual tugasnya kalian mengingat kembali atau menuliskan kembali apa-apa yang telah ditayangkan dalam video tadi ya. Kalian boleh bekerja dengan kelompoknya, jangan sendiri-sendiri. Coba berembuk mengerjakannya biar ada terlihat kerjasama. Iqbal kesini menggeser. Untuk mengerjakannya bersama-sama, ini kan diskusi kelompok. So, kelompoknya visual, ayo. Kalian harus bekerja sama. Yang ini juga sama. Sok. Ngerjakan.
enggak kerjakan. Tanya kerja. Triana, ayo maju ke sini. Coba kerjakan kelompok auditori. Sok salah satu perwakilannya yang menulis, anggota yang lainnya membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Sok yang ini menggambar. Kalian kasih garis ya biar rapi, pinggir-pinggirnya kalian garis. Nanti untuk menggambarnya kalian bebas. Apa yang ada di sekitar kelas atau luar kelas kalian boleh. Yang penting itu masuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup. The Bluetooth device is ready to pair. Sok boleh. Ya, kipas termasuk bergerak Kita lamun waktu nasihat bacakan gimana? Yang penting mah ya semua. So kalian harus bekerja sama. Nanti salah seorang yang menulisnya, kalian bisa membantu untuk menjawabnya. Zahira menggambar apa?
Waktunya 10 menit lagi ya. Si Jahira. Udah di warnaan, Bu. Udah di warna. Kelompoknya auditori sudah belum? Sudah. Ya, nanti menunggu yang lainnya ya. Kalau yang visual? Belum. Udah mani letik-letik tuh. Sokot ke warnaan baik. Sudah? Sudah. Coba kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasilnya? Auditori, mau? Ayo, yang lainnya sambil berjalan ya. Kita memperlihatkan dulu hasil dari kelompoknya auditori. Katanya mau mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ayo, kelompoknya auditori semuanya ke depan kelas. Ke depan untuk mempresentasikan. Yang lainnya sambil mengerjakan kalau belum. Siapa yang mau membacakannya? Sahla. Ya, sok. Tarik. Coba yang lainnya perhatikan ya, ini kelompoknya auditori mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan, Sahla. Baca. Ya. 1. Mengamati berbagai ciri-ciri makhluk hidup dan membandingkannya dengan benda tak hidup. A. Mengamati gejala hidup makhluk hidup yang terdapat dalam tabel dan bandingkanlah dengan benda-benda tak hidup. Misalnya bolpen dan buku. B. Lengkapilah tabel berikut dengan memberikan tanda centang jika memiliki gejala hidup. C. Berikanlah keterangan dari hasil pengamatan yang dapat disimpulkan sebagai benda hidup dan benda mati. Nah, di sini kelompok ini coba motor termasuk apa saja? Bergerak. Iya, terus yang keduanya pesawat, bunga mawar, bernapas, makan, bergerak, tumbuh dan berkembang. Coba yang lainnya perhatikan. 3. Pesawat. Pesawat bergerak. Iya, yang keempat ayam.
Ayam bernapas, makan, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, di sini ada yang termasuk golongan makhluk hidup. Coba apa saja? Bunga mawar, ayam, pohon mangga, rumput, dan jerapah. Kalau makhluk tak hidupnya? Motor, pesawat, dan kipas. Iya. Coba beri tepuk tangan kepada kelompoknya auditori. Terima kasih ya. Kelompok auditori telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Silahkan duduk kembali. Sekarang kelompoknya visual. Ayo. Ayo kelompok yang lainnya boleh menyimak ya. Silakan. Ciri-ciri makhluk hidup. Nomor 1, bernapas atau respirasi. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen dari lingkungannya untuk bernapas. Respirasi atau bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Proses pembakaran tersebut akan menghasilkan energi atau tenaga untuk aktivitas tubuh. Nomor 2, untuk melakukan beraktivitas tempat makhluk hidup memiliki alat tertentu. Semua aktivitas yang dilakukan manusia dan sebagian umumnya merupakan gerak. Apakah tumbuhan juga bergerak seperti manusia dan hewan? Tumbuhan juga melakukan gerak tetapi sangat lambat hingga tidak terlihat oleh mata. Nomor 3, memerlukan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk memperoleh energi atau tenaga. Energi tersebut akan digunakan untuk aktivitas tubuh. Nomor 4, tumbuh. Dalam pertumbuhan terjadi penambahan ukuran tubuh makhluk hidup. Awalnya ukuran tubuh yang semula kecil menjadi lebih besar karena adanya penambahan jumlah sel dan ukuran sel yang pembangunan tubuh makhluk hidup. Nomor 5, berkembang biak atau reproduksi. Perkembangan biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dan mempertahankan kelangsungan hidup jenis. Nomor 6, peka terhadap rangsangan. Rangsangan dari luar diterima oleh alat-alat indera. Adapun rangsangan tersebut berupa cahaya, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Semua makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup menerima dan menanggapi suatu rangsangan disebut iritabilitas. Coba beri tepuk tangan kepada kelompoknya visual. Hasil diskusinya sangat bagus sekali ya, sangat jelas dan detail apa yang telah ditayangkan di video tadi, telah disimak dengan baik-baik oleh kelompoknya visual. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Nah, yang terakhir kelompoknya kinestetik. Ayo perlihatkan hasil karya kalian. Coba perlihatkan. Ini dari kelompoknya kinestetik tadi menggambar apa-apa yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Coba mulai dari Dinda dulu. Dinda menggambar apa? Ya, Dinda menggambar ayam berkembang biak. Sangat jelas ya, mulai dari telur, menetas, terus jadi anak ayam dan tumbuh jadi ayam. Kalau Alia menggambar apa? Pohon pisang. Zahira? Pohon kelapa. Di sini mana ada pohon kelapa? Ada ya di sana. Nah, kalau di lingkungan kita banyaknya pohon pisang. Kalau Apan menggambar apa? Pisang. Ya, Apan juga menggambar pohon pisang. Rizli? Pohon pisang. Hoirul? Pisang. Coba perlihatkan hasilnya biar teman kalian tahu. Zahira, perlihatkan gambarnya itu dibalik. Coba Rizli perlihatkan. Nah, ini hasil dari
kelompoknya kinestetik ya. Kinestetik ini hobinya menggambar, senangnya menggambar. Coba beri tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Hasil yang sangat baik ya. Coba duduk kembali silakan. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kalian semua ya telah melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan yang harus didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Kelompok visual juga bagus sekali hasilnya ya. Kalian secara menyeluruh telah mengerjakan hasilnya yang ada di video. Nah, kelompoknya auditori juga sama, telah menceklis apa yang ada di tabel. Nah, kalau kelompoknya kinestetik sama menggambar. Coba anak-anak supaya kita rileks. Ayo kita melatih otot kita atau perasaan kita seperti yang tadi bernapas. Ayo kita lakukan. Coba berdiri semuanya. Biar otot-otot kita tidak tegang. Kita lakukan, merilekkan tubuh kita atau perasaan kita. Kita pikirkan apa yang kita rasakan pada hari ini. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian, tangannya angkat ke sini, ke setengah badan. Coba tarik napas kalian dalam-dalam. Lakukanlah. Tarik, keluarkan, tarik lagi, napasnya atur. Keluarkan, satu kali lagi. Tarik, keluarkan. Nah, dari kegiatan ini tentunya kita merilekkan apa-apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Coba tangannya diremas-remas dulu biar tidak kaku ya. Seharian kita telah belajar. Dah, rileks? Ya, duduk kembali. Nah, cara tadi merupakan dari ciri makhluk hidup. Apa ayo? Apa yang kalian ingat? Tadi ciri makhluk hidup setelah kita melakukan relaksasi. Bernapas, ya betul. Nah, pada hari ini ayo kita merefleksikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Gimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Tentunya kalian bisa mengetahui atau membedakan apa yang termasuk makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Coba diingat kembali, yang termasuk makhluk hidup apa saja contohnya? Binatang, tumbuhan. Kalau yang termasuk makhluk tidak hidup? Meja, kursi. Contohnya banyak sekali ya, selain meja, papan tulis, kursi. Nah, di sini alat tulis kalian juga termasuk benda mati ya. Kalau bergerak juga karena digerakkan oleh tangan kita, karena ada dorongannya ya. Nah, kalau misalnya dilempar gini mah bergerak tidak? Tidak. Nah, untuk peka terhadap rangsangan, coba pejamkan mata kalian. Buka, tutup. Ya. Nah, ketika kalian matanya tersinar matahari, apa yang kalian rasakan? Silau. Nah, begitu juga tumbuhan. Kalau tumbuhan putri malu pasti merunduk. Kalau kita sebagai manusia, kalau mata kita terkena sinar matahari pasti merasa silau ya, atau panas, atau juga kemasukan benda yang lainnya pasti cepat-cepat ada yang terasa pedih ya, seperti itu ya. Pernah kalian merasakannya? Pernah. Nah, anak-anak, Ibu akan menyimpulkan ya pembelajaran dari hari ini. Mungkin makhluk hidup ini adalah termasuk organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Contohnya ciri-ciri makhluk hidup itu bisa bernapas, bisa bergerak, bisa berkembang biak,
bisa makan dan minum, dan banyak lagi. Nanti kalian setelah pembelajaran hari ini, kalian boleh mencari lagi ciri-ciri yang lainnya. Bisa dimengerti pada pembelajaran hari ini? Bisa. Kalian jangan lupa ya, nanti kalau di rumah ingat-ingat lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, pembelajaran hari ini kita tutup saja ya. Dengan doa ya, nanti kalian siap-siap untuk berdoa pulang. Coba bereskan lagi buku tulisnya, pensilnya kalian masukkan lagi. Nanti ketua kelasnya boleh memimpin doa untuk pulang. Nah, nanti Ibu tutup dulu ya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Kalian bisa menjalankannya di rumah ataupun di luar rumah. Ya, di sekolah juga bisa, di rumah juga bisa. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.